Apa kabarnya saudara? Luar biasa. Saya ingin saudara semua bisa coba sama-sama kita akan belajar untuk merenungkan secara singkat. Ada 3 faktor saudara ya. Saya doakan ya, firman Tuhan ini akan membuat kita semua, saudara dan saya, bisa hidup berhasil, beruntung, berbahagia. Katakan berhasil, beruntung, berbahagia. 1, 2, 3. Beruntung. Satu kata makarios. Dalam bahasa Yunaninya itu makarios. Ya, itu kata pertama yang diucapkan Yesus ketika dia berkhotbah di atas bukit. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan. Makarios, orang yang miskin. Kata makarios itu kata pertama. Kalau ada kata pertama, penyebutan pertama di Alkitab saudara, itu bicara tentang ini yang penting untuk kita mau pelajari. Katakan amin. Katakan amin. Siapa yang mau hidupnya berhasil, beruntung, berbahagia? Siapa yang mau hidupnya makarios? Amin. Saya tulis satu buku judulnya Makarios itu pada waktu saya dalam kesesakan, pergumulan di masa-masa COVID pada waktu itu. Satu buku, ya nanti saya cuman mau bicara itu, tapi satu hal penting yang saya ingin ajak dalam 20 menit kita mau renungkan, ada 3 hal. Saudara, yang pertama, kalau kita mau makarios, mau hidupnya berhasil, beruntung dan berbahagia, saudara dan saya, kita harus mengetahui janji Tuhan apa yang patut kita terima di musim kehidupan kita hari ini. Katakan amin. Katakan amin. Dalam hidup kita ada musim-musim. Ada saat-saat. Saudara, ada musim di mana dikata Alkitab ada ketawa, ada musim menangis, ada musim-musim. Saudara ngerti, katakan amin. Beberapa di antara saudara, ya kan, ini harus tahu punya janji. Saudara, kita harus punya janji. Alkitab berisi lebih dari 6.000 janji Tuhan. Saudara, jika Tuhan memberikan janji firman-Nya, Dia pasti akan menggenapinya. Saudara percaya amin? Kenapa? Sebab Dia Tuhan yang dapat dipercaya. Bilangan 23:19 katakan apa saudara? Kita baca sama-sama ayatnya 1, 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya? Atau berbicara dan tidak? Kalau Tuhan bicara, ini Tuhan sedang bicara. Saudara bisa kata, Tuhan sedang bicara sama saya lewat firman ini. Tidak mungkin Dia tidak akan lakukan itu buat saudara. Dia pasti lakukan itu. Katakan amin. Ketika Tuhan berbicara kepada salah satu daripada pengerja kami yang sedang divonis kanker hidung stadium 3B sampai hampir 4 yang menyebabkan kebutaan matanya pada waktu itu. Kami berdoa bersama. Saya bilang jangan takut. Saya dapat ayatnya. Yohanes 11 ayat 4. Saudara tahu hafal ayatnya? Penyakit ini tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Terus datang lagi firman tentang Sadrak, Mesak, Abednego yang dilempar ke dapur api, tetapi tidak terbakar. Saudara, yang terjadi? Ya, pengerja kami ini, dia pegang firman ini. Saudara, walau matanya pada waktu gak bisa, buta udah bisa ngelihat. Sekali kami doa, dapat firman ini, kami doa, saya doa. Dan tidak lama kemudian, saudara, matanya bisa melihat kembali. Lalu dalam proses dia harus kemoterapi, radioterapi, dia tidak terbakar. Kulitnya tidak terbakar, tidak hangus. Bahkan biasa kalau orang, maaf ya saudara, kena kanker harus biaya kemoterapi. Segala macam biayanya sangat mahal. Biasanya kebakar juga rumahnya, maksudnya jual rumah. Kebakar juga mobilnya, jual mobilnya. Tuhan janji tidak terbakar. Jadi dia sembuh. Saudaraku, tidak ada kekurangan apapun. Karena Tuhan sediakan semuanya. Beri kemuliaan Yesus. Sembuh total. Penyakit tidak mendatangkan kematian. Amin saudaraku yang Yesus. Amin. Saudara, kita yang pertama kalau mau hidup makarios. Saya pakai kata makarios. Saudara punya firman.
janji firman. Apa untuk hari ini? Dalam setiap pergumulan hidup saudara, gak usah khawatir. Sepanjang Tuhan bicara, aku Tuhan bicara. Waktu masa-masa COVID, semua takut. Saya takut, semua takut. Takut bukan cuma sekedar kena penyakitnya. Saudara banyak sel meninggal. Tapi juga gimana dengan gereja? Saya gembala. Saudara baru selesai renovasi. Butuh uang sangat banyak dan gereja tutup. Saudaraku, Tuhan hanya bilang, kamu kerja apa selama ini? Selama saya jadi pendeta, saya tidak ada hal besar yang saya kerjakan. Saya cuma tiap hari kerjanya di menara doa. Dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Setiap hari, sejak saya full time, tahun 2000 saya full time. Saudara berhenti dari kerja pengusaha. Saya total urus gereja yang cuma berapa? Nggak nyampe 100-an. Dari tahun 2000 sampai 2020 pas COVID itu hanya menara doa, nggak ada hal yang besar. Tapi Tuhan bilang, kamu kerja apa? Menara doa. Sekarang menara doa yang selama ini cuman di ruangan tertutup, buka lewat online, pakai YouTube, channel GBI Musi Palem Indah, Palembang. Tiap hari Tuhan suruh saya khotbah selama masa pandemi. Lalu datang firman Tuhan, begini saudaraku, Markus 5, saudara, tentang perempuan yang mengalami apa? Pendarahan. Orang yang mengalami pendarahan adalah orang yang dinyatakan najis menurut hukum Taurat pada waktu itu. Saudaraku, jadi kalau dia sentuh orang kan aja najis. Makanya saudara, perempuan ini harus diisolasi. Seperti orang COVID dia diisolasi. Tapi Tuhan bilang begini saudara, lewat firman ini. Perempuan ini berkata, karena aku percaya akan kemurahan Tuhan. Akan kebaikan Tuhan. Kalau aku sentuh jubah Yesus, maka aku tidak menajiskan Yesus. Tapi justru aku disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dari ayat ini saya dapat pengertian. Saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala. Telepon saya, sebanyak orang semua tahu. Orang boleh ketemu saya. Banyak jemaat yang kena. Saudaraku, saya dapat keyakinan. Kalau ada orang yang dekat, yang kena COVID dekat sama saya, menyentuh saya dapatkan. Bukan saya terpapar, tapi dia disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Coba beri kemuliaan buat Yesus dulu ini. Ini janji yang Tuhan beri kepada saya secara pribadi. Saudaraku, kenapa? Karena Tuhan bilang begini, aku kan kasih tugas ke kamu untuk melayani umatku setiap hari. Semasa COVID ini, doa, muji, nyembah, ngajar firman tiap hari. Saudara, di YouTube itu. Saudara, jadi kamu harus sehat. Singkat kata setelah pandemi sudah berlalu, bahkan sampai hari ini, oleh kemurahan Tuhan, janji Tuhan ini digenapi. Saya dan seluruh keluarga kami tidak ada yang pernah terpapar COVID sekalipun. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Katakan amin. Dalam setiap kehidupan pribadi, dalam setiap pelayanan, saudaraku, saya tahu sepanjang Tuhan sudah bicara dan saya dapat firman Tuhan, saya yakin Allah itu bukan manusia sehingga ia berdusta. Bukan anak manusia kalau dia ngomongnya selalu, aduh terlepasan ngomong. Tuhan gak pernah terlepasan ngomong seperti kayak kita. Terlepasan ngomong, aku udah janji, gak jadi dah, aku cabut lagi. Enggak. Kalau dia sudah berfirman, dia pasti melakukannya. Kalau dia sudah berbicara, dia pasti akan menepatinya. Yang percaya katakan amin. Mungkin hari ini saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit. Saudara, ketika saudara dapatkan firman, oleh bilur-bilurnya, aku telah disembuhkan. Mungkin saudara berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saya yakin, kuasa kesembuhan itu akan bekerja dalam kehidupan saudara. Katakan amin. Mungkin hari-hari ini saudara sedang bergumul dengan masalah keuangan. Apapun itu. Asal saudara dapatkan firman Tuhan yang berkata, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Firman ini jadi firman rema buat saudara. Itulah janji Tuhan yang saudara harus miliki di sepanjang
musim hidup saudara. Katakan amin. Katakan amin. Yang kedua, apa yang harus saudara lakukan untuk bisa hidup makarios? Yang kedua, perhatikan saudara, kita harus apa? Mengerti doa penting apa yang patut didoakan. Ada banyak doa yang bisa kita naikkan. Tapi ada doa-doa tertentu apabila saudara naikkan, punya efek yang berbeda. Saudaraku yang Kristus, ya. Apa yang harus kita doakan? Kita harus berdoa. Harus ganti kekhawatiran kita dengan damai sejahtera. Katakan amin saudaraku. Katakan amin. Coba kita buka Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Pertanyaannya begini saudara. Mengapa kok penting? Apa pentingnya berdoa agar kita tidak selalu menjadi khawatir tentang apapun juga? Saya mau jelaskan saudara. Kalau kita, saya hidup dengan kekhawatiran. Saya mau kasih tahu, kekhawatiran tidak pernah bisa menolong, tidak akan pernah bisa mengubah keadaan kita. Setuju gak saudara? Coba kalau setuju katakan amin biar saya dengar nih. Ya. Selain membuat kita tambah menderita, nggak bisa ngubah keadaan. Cuma buat Ayub, saudara hidupnya selalu dihantui oleh kekhawatiran, dikuasai oleh ketakutan. Dan Ayub bersaksi, apa yang terjadi? Saudaraku, apa yang dia takutkan? Dikatakan dalam Ayub 3 ayat 25, katakan apa? Baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpaku. Dan yang kucemaskan, itulah yang, oleh karena itu saudaraku, saya ingin beritahu, apa yang, saya mau bukan beritahu, saya mau nanya sama saudara, ya, apa yang sedang saudara khawatirkan hari-hari ini? Tentang kesehatan kah? Tentang kesehatan orang-orang yang saudara kasihi kah? Tentang ekonomi atau ekonomi keuangan orang-orang yang saudara kasihi? Tentang masa depan kah? Atau masa depan daripada anak-anak saudara? Saya mau kasih tahu gini, jangan pikirkan sesuatu yang tidak kita inginkan itu terjadi. Katakan amin. Semua dimulai dari pikiran. Jangan omong, jangan bicarakan apa yang memang kita nggak ingin itu terjadi. Sebaliknya, ganti. Katakan ganti. Katakan ganti. Ganti pikiran kata-kata itu dengan apa? Dengan doa-doa profetik. Dengan perkataan-perkataan profetik. Seperti si perempuan yang mengalami pembedaran. Dia ganti saudara. Kata-katanya dengan apa? Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin saudaraku. Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Yesus Kristus. Satu hari saudaraku, kami mengalami pergumulan dengan anak kami. Khususnya kuliahnya. Apakah dia bisa selesai? Karena keadaan yang kayaknya tidak mungkin dia bisa selesaikan kuliahnya. Saya ini pendeta, semua orang tahu anak lagi sedang kuliah, yang anak nomor pertama. Tapi sepertinya nggak mungkin dia bisa selesaikan di kampusnya ini. Saya cuma berdoa dan minta Tuhan, kalau kita ngomongin terus tentang keadaan, pasti tidak akan pernah bisa ngubah keadaan itu. Katakan amin. Saya minta Tuhan, kasih dong firman buat saya sebagai janji. Yang kedua, kata-kata apa yang harus saya ucapkan. Saudara, tiba-tiba muncul satu firman yang dalam Roma 10 ayat 11. Ya kan? Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan dipermalukan. Barang siapa yang percaya kepada Tuhan tidak akan Saya perkatakan terus itu. Dengan cara yang ajaib.
Itu Tuhan tuh seperti kalau nolong ya saudara ya. Enggak menurut hitungan kita. Itu seperti di balik selapak tangan. Ya kan? Dengan cara yang ajaib. Beberapa waktu kemudian anak kami dia beritahu. Ya kan? Kepada kita. Mami, dia ngomong maminya. Ya kan? Aku sudah bisa selesaikan kuliah. Datanglah untuk hadir di wisuda kami, saya. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Selesai. Seringkali dalam hidup kita, saudaraku, ada banyak hal yang kita takutkan. Yang kita khawatir. Setuju gak saudara? Banyak. Sekarang harus ambil keputusan. Doa, minta kepada Tuhan damai sejahtera. Katakan damai sejahtera. Minta, caranya gimana? Nyatakan, perkatakan sesuatu yang kita ingin itu terjadi. Bukan perkatakan, bukan pikirkan apa yang tidak kita inginkan. Setuju saudara? Katakan, nyatakan itu kepada Allah. Dalam doa, permohonan, dengan ucapan, kenapa ucapan syukur? Kita bilang pada Tuhan, terima kasih aku sudah terima Tuhan. Aku terima Tuhan. Asalku jamah saja jubahnya aku sembuh. Barang siapa percaya pada Tuhan tidak akan dipermalukan. Katakan amin saudara. Maka apa yang terjadi? Alkitab katakan damai sejahtera Allah. Ya kan? Yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Apa yang terjadi kalau ibu bapak, saudara hidupnya dikuasai oleh damai sejahtera, pikirannya penuh dengan damai, hatinya penuh dengan damai sejahtera. Hidup kita hidup dalam apa? Kuasa Allah. Kita hidup dalam urapan. Yang percaya katakan amin. Roma 16 katakan. Semoga Allah, baca sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan apa? Menghancurkan siapa? Iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus, Tuhan kita, menyertai kamu. Katakan amin. Apa arti ayat ini? Saudara punya otoritas atas iblis. Katakan amin. Saya percaya iblis itu suka. Saudara bisa dia berikan sekitar penyakit. Dia bisa ada penyakit tertentu yang bukan karena medis. Seperti perempuan yang saudara dirasuk iblis. Dia jadi bongkok selama 18 tahun. Betul saudara ya? Ini bukan sekedar penyakit. Ada masalah-masalah, pergumulan-pergumulan dalam hidup kita. Ini bukan persoalan biasa, pergumulan biasa. Tapi ini adalah pekerjaan iblis. Tapi Alkitab katakan, kalau saudara dan saya hidup dikuasai oleh damai sejahtera, kita punya otoritas atas iblis. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Kata kuncinya saudara, buka suara. Buka mulut saudara. Ya kan? Buka mulut saudara. Ya kan? Saudara perkatakan, saudara doakan apa yang saudara inginkan. Katakan amin. Sepanjang hati kita ada firman Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kalau ada damai sejahtera, ada kasih karunia. Apa kasih karunia? Segala sesuatu yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita. Segala yang baik yang dijanjikan Tuhan buat saudara. Di dalam setiap musim hidup saudara. Semuanya itu akan diberikan kepada kita. Walaupun kita tidak pantas untuk menerimanya. Yang percaya katakan amin. Kata kunci ada damai sejahtera. Amin saudaraku. Kita baca lagi satu lagi ayat saudara tentang betapa pentingnya kita berdoa untuk damai sejahtera. Ya, Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Baca yang keras yuk. 1, 2, 3. Maka Allah sumber damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Kiranya apa saudara? Memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan apa? Kehendaknya. Kalau ada damai sejahtera, Tuhan bicara pada saudara, saudara dapatkan firman dan janji Tuhan, maka dia akan memperlengkapi saudara untuk melakukan kehendaknya. Itu yang pertama. Yang kedua apa saudara? Baca yang keras. 1, 2, 3. Dan apa? Mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Apa itu? Mengerjakan apa kita? Dari kita nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, kok bisa ada jalan untuk belajar. Itu yang namanya saudaraku, bahwa Tuhan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya. Yang ketiga katakan amin. Ya, oleh siapa?
Yesus Kristus. Amin saudaraku. Amin. Satu hari ada salah satu pengerja, dia datang dari Singapura sama anaknya ke saya, dia bilang, Pak Sabta, dia tenang banget. Pak, saya kena kanker, ini kanker lagi seorang ibu. Kanker, saya kena kanker. Kata dokter kanker, dia tenang banget. Lalu dia ngomong gini, tapi saya percaya kok Pak, tugas saya belum selesai. Tuhan pasti sembuhkan kanker saya. Lalu gimana Bu? Bapak tolong tumpang tangan dan doakan saya. Saudara tahu, saudara Kristus, iman ini dasarnya apa saudara? Betul Bu, yang penting firman selesai. Saya sering khotbahkan tentang doakan minta damai sejahtera, itu yang paling penting. Katakan amin. Saudara mungkin hari ini gak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Tapi kalau saudara punya damai sejahtera, lihat 5 tahun, 10 tahun ke depan, Tuhan akan pakai dan berkati saudara. Yang percaya katakan amin. Katakan amin. Mungkin saudara sekarang orang terkenal, tapi hidupnya selalu tersandera dengan rasa takut, rasa malu, rasa bersalah. Apa yang ada habis. Contohnya Ayub. Katakan amin. Katakan amin. Ini penting saudara. Karena dia punya iman. Yang penting sekarang dalam masa pergumulan ini, saya harus jaga pikiran saya. Supaya tidak overthinking, tidak pikirannya negatif akan penyakit ini. Saya mau jaga mulut saya. Saya tidak mau katakan sesuatu yang saya tidak inginkan terjadi. Kita doa, damai sejahtera. Ibu ini tidak lewati kemo, tidak lewati radioterapi. Ibu ini Tuhan sembuhkan dengan cara yang ajaib. Coba beri kemuliaan Yesus. Amin saudaraku. Amin. Ada banyak hal. Kita juga di Palembang. Wah kalau ini saya baru datang ke gereja ini. Saudara baru khotbah di tempat ini, saya baru pertama. Wah sangat besar, luar biasa. Ya kan? Tapi saya melihat bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib di gereja ini. Semua karena ada janji Tuhan, ada doa-doa. Yang percaya katakan amin. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Saya melihat banyak orang-orang yang saya kenal, teman-teman di Medan, tadi Palembang. Dulunya bukan siapa-siapa, tidak punya apa-apa, mungkin gak bisa apa-apa. Tapi karena mereka mau simpan terus janji firman Tuhan. Dia mau selalu doa supaya hidup dalam damai sejahtera. Dan yang ketiga, saudara harus tahu, harus mengetahui prinsip penting atau values, nilai-nilai yang harus saudara pegang dalam hidup saudara. Katakan amin. Yang sesuai dengan firman Tuhan. Saya melihat mereka semua hidupnya luar biasa. Saya berdoa supaya saudara semua hidupnya bisa berhasil, beruntung, berbahagia. Katakan amin. Katakan amin. Hanya dengan punya janji dan doa, saudara lakukan itu. Saya yakin banyak diberkati. Tapi setelah diberkati, setelah suara saudara didengarkan, jangan sombong. Katakan amin. Jangan sombong. Sederhana ya nasihatnya. Jangan sombong. Jangan serakah. Penting itu. Saya bersyukur. Tadi ngobrol sama Pak Lukman, sama teman-teman. Kalau saya lagi khotbah, ada yang tidur. Bukan saya lebih dari yang lain. Saya mah seneng. Bukan seneng karena dia tidurnya pasti di rumah. Dia tidak bisa tidur. Dan di gereja itu tempat yang tenang, penuh dengan damai sejahtera. Akhirnya pules dia. Atau mungkin di waktu saya sedang khotbah, ada yang ngobrol, ada yang apa. Saya pikir atau nggak perhatikan. Bukan berarti khotbah saya tidak perlu diperhatikan. Yang saya sedang mau bahas adalah, apabila kalau saya khotbah ada yang mau dengar, itu satu berkat buat saya. Di mana Tuhan sedang apa? Angkat kita. Katakan amin. Yosua bukan siapa-siapa. Tidak pernah buat hal-hal yang hebat, yang ajaib. Tidak punya apa-apa. Dia hanya sebagai apa? Hamba dari Musa. Tapi Alkitab katakan di kitab Ulangan,
Yosua penuh dengan roh kebijaksanaan. Sebab Musa menumpangkan tangannya atas Yosua. Sebab itu seluruh orang Israel mendengarkan Yosua seperti, ya kan, mereka mendengarkan siapa? Musa. Kenapa? Karena Yosua punya firman. Yosua punya doa. Yosua hidup. Dia punya prinsip, punya nilai-nilai yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga seluruh orang Israel hanya dalam tempo sekian detik tumpang tangan. Langsung mendengarkan. Ketika ada orang yang bisa mendengarkan suara saudara, saudara sedang diberkati. Saudara sedang diangkat oleh Tuhan. Dipromosi oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ketika saudara beritakan firman Tuhan, orang diselamatkan. Ketika saudara sebagai seorang sales, seorang marketing, suara saudara didengarkan, saudara pasti akan mencapai target jauh lebih besar daripada yang lain. Katakan amin. Ketika saudara apapun itu. Dan hari ini saya bilang, makarios, Tuhan mau buat hidup kita makarios. Saudara tahu yang pertama punya janji. Bagaimana caranya? Tiap pagi simpan firman dalam hatimu. Ada saat teduh. Ada nyanyian pujian kepada Tuhan. Yang ngerti katakan amin. Yang mau katakan amin. Ada doa-doa yang saudara bisa naikkan. Ada hidup sesuai dengan prinsip firman. Saudara diberkati. Saya sudah selesai 11:05. Coba beri kemuliaan buat Yesus. Mari kita akan bangkit berdiri, kita berdiri. Yesus Tuhan. Yesus Tuhan gembala aku. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Janganlah Tuhan lalui. Berilah berkat. Panggil Yesus, panggil Yesus. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Beri, panggil Yesus, Yesus. Mari datang pada Dia. Yesus, Yesus, dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui. Tutup matanya. Ada janji Tuhan. Biasakan baca firman dan hafalkan itu. Biasakan setiap kali dengar khotbah, saudara rekam itu dalam pikiran, masukkan itu dalam hatimu, lubuk hatimu, supaya pikiran, perkataanmu diubahkan oleh Tuhan. Hari ini Bapa, aku berdoa untuk setiap anak-anakmu. Berikan ya Tuhan janjimu, bicara secara khusus buat anak-anak. Berikan kami doa-doa profetik Tuhan. Doa-doa yang patut, yang harus kami naikkan. Kami minta damai sejahtera-Mu Tuhan. Berikan damai sejahtera-Mu di hati setiap anak-anak. Tuhan, biarlah kami punya prinsip hidup, nilai-nilai. Ya Tuhan, bisa punya pengetahuan tentang rasa cukup. Cukup, rasa puas, supaya ada rasa syukur dalam hidup kami. Sehingga kami tidak terjerat dalam keserakahan dan iri hati. Bungkus semua anak-anak-Mu dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawal langkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin.